Pria itu setelah menyeberang waktu. Hal pertama yang dia lakukan adalah menghantam preman yang sering mengganggu kakak iparnya dengan batu bata sampai tersungkur. Dia masih ingat jelas. Di kehidupan sebelumnya dia tewas ditabrak truk. Kini terbangun dalam tubuh seorang pemuda dungu yang sering dibuli dan akhirnya dipukul mati oleh preman desa. Ibunya sakit parah. Kakak iparnya muda belia harus menjanda. Keponakan kecilnya sampai kelaparan hanya bisa mengunyah kulit pohon. Preman yang dulu membunuh tubuh aslinya kembali datang. Dengan angkuh menuntut. Kakak iparnya masih berhutang 1 kati daging. Kalau tidak sanggup bayar maka harus menyerahkan orang sebagai ganti. Pria itu ingin melawan. Namun tubuhnya tak bisa bergerak. Baru saat ibunya ditendang hingga jatuh ke tanah. Kesadarannya kembali penuh. Ia bangkit menerjang preman itu. Namun lagi-lagi dihantam jatuh. Saat itulah sistem ajaib aktif. Tanpa ragu dia membuka sistem. Langsung mendapatkan 100 kati daging babi. Menghadapi preman yang songong. Dia tak ragu mengayunkan batu bata ke kepalanya. Preman kaget melihat keberaniannya. Segera mengeluarkan surat hutang 1 kati daging. Mengancam kalau tidak dibayar akan dilaporkan ke kepala desa. Ternyata daging itu dulu dipinjam kakak iparnya. Untuk menyelamatkan nyawanya yang sedang sekarat. Kini dengan stok 100 kati dari sistem. Mengembalikan 1 kati sangatlah mudah. Dia pun langsung menyerahkan sepotong daging. Preman malah menertawakan. Menghina bahwa dia miskin dan sok menjaga harga diri. Tak disangka pria itu langsung melempar sepotong daging ke wajahnya. Orang-orang yang melihat terkejut bukan main. Preman tak habis pikir. Dari mana dia bisa mendapatkan daging sebanyak itu? Pria itu dengan tenang menjawab. Itu bukan urusanmu. Sekarang hutang sudah lunas. Kalau berani mengganggu keluargaku lagi, kau akan menanggung akibatnya. Preman pun terpaksa membawa pulang daging itu. Setelah itu pria itu segera menolong ibunya. Namun ibu dan kakak iparnya khawatir. Daging itu mungkin hasil curian. Dia menenangkan mereka. Mengatakan semua ini miliknya. Dan berjanji tidak akan membiarkan siapapun menindas mereka lagi. Keluarga ini pasti akan hidup bahagia. Saat itu sistem kembali berbunyi. Melihat nilai kebahagiaan keluarga meningkat. Dia langsung diberi hadiah 500 kati beras dan 800 kati sayuran. Dengan bahan itu, dia memasak pesta makan malam untuk keluarganya. Ibu dan kakak iparnya terharu hingga tak percaya. Mereka akhirnya bisa makan kenyang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Nilai kebahagiaan kembali melonjak. Kali ini hadiah berupa mata air spiritual tanpa batas. Air itu bisa menyembuhkan segala penyakit dan mengatasi kekeringan. Dia segera menuangkan air itu ke sumur kering. Tak lama mata air jernih menyembur keluar. Kakak iparnya tersenyum bahagia melihatnya. Saat membantu kakak iparnya mandi, muncul perasaan halus di antara mereka. Satu kalimat, aku merasa tenang. Langsung memberi tambahan 2000 poin kebahagiaan pada sistem. Nilai kebahagiaan terus meningkat. Dengan persediaan makanan yang melimpah. Dia pun memutuskan mengadakan pesta makan untuk seluruh desa. Dia pergi menemui kakeknya untuk mengatur jamuan. Tak disangka bertemu tunangan. Yang melihat perubahan penampilannya langsung terpesona. Sistem pun memberi notifikasi nilai kebahagiaan bertambah. Setelah selesai berbincang, dia menjelaskan pada tunangannya bahwa tujuan sebenarnya adalah meminta kakeknya memasak untuk seluruh desa. Kakek mendengar itu sangat gembira. Segera mengatur semuanya. Jamuan pun berjalan meriah. Dia bahkan mengeluarkan makanan lezat dan minuman dari ruang sistem. Semua warga makan dengan puas. Namun di tengah suasana penuh tawa, preman itu tiba-tiba muncul di lokasi pesta.